Selamat malam semuanya, para kakak dan adik Rani PH Kids. PH Teens, maaf. Selamat bergabung. Sebelum kita mulai komsel, kita akan memainkan kuis. Sudah siap ya? Oke. Boleh kakak-kakak rohani untuk melihat siapa duluan yang mengangkat tangannya? Kita mulai nomor 1. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dari manakah ayat ini berada? A. Hosea 51 ayat 6. B. Yohanes 51 ayat 6. C. Yesaya 51 ayat 6. D. Kejadian 51 ayat 6. Di 3, 2, 1. Siapa ya? Annabel. Anabel. Anabel. Jawabannya C. Jawabannya C. Oke, good job, Anabel. Lanjut, Kak Marlin. Pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaan kedua, mengapa seseorang sejak sedini mungkin harus mengenal, membaca, merenungkan, dan mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus? A. Sebab kitab suci adalah dongeng sebelum tidur. B. Dengan meluangkan waktu dan merenungkan firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan dengan sungguh, maka pembaharuan terjadi dalam diri kita yang mencerminkan sifat Tuhan Yesus. C. Kitab suci adalah buku rekayasa dan biar orang-orang takut akan hukuman yang kekal. D. Agar tahu sejarah asal-usul Tuhan Yesus dalam kitab suci. 3, 2, 1. Jaden. Jaden, jawabannya apa? Dia tulis B. B. Gimana, Kak Marlin? Jawabannya 100. Betul. Oke, good job. Lanjut. Makasih. Nomor 3. Ada berapa kali di firman Tuhan disebutkan kata jangan takut? A. 365 kali. B. 144 kali. C. 96 kali. D. 164 kali. Di 3, 2, 1. William. D. 164X. Berapa? 164 D. D. Dan 164. D. Gimana, Kak Marlin? 4 kali. Maaf, belum tepat. Terima kasih sudah. Belum tepat. Oke, Jaden. Dan Jaden. Deden dia tulis Kak 365 kali. Oh, 365 kali. Gimana, Kak Marlin? jawabannya 100. 100. Jadi, Oke. Lanjut. lanjut. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, apa yang dimaksud dengan buah Roh Kudus? A. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ketidaksabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ketidaklemah lembutan, penguasaan diri. B. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemarahan, kebaikan, ketidaksetiaan, kelemahan, dan penguasaan diri. C. Kasih, tidak sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemarahan, kebaikan, kesetiaan, ketidaklemah lembutan, dan penguasaan diri. D.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 3, 2, 1. Anabel, D. D. Dadu. Good job ya. Tuh, Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. kemurahan. Eh, Oke, good job Anabel. Kelemah lembutan. Lanjut, Kak Marlin. Oke, lanjut. Nomor 5. Siapa nama malaikat Tuhan yang diutus menjadi pembawa kabar gembira kepada Maria dalam kitab Lukas? A. Malaikat Gabriela. B. Malaikat Rafael. C. Malaikat Mikael. D. Malaikat Gabriel. 3, 2, 1. Wow, Monica. D. Malaikat Gabriel. Jatuh. D. Mana Kak Marlin? 100. Oke, good job Monica. Lanjut, pertanyaan yang ke-6. Next. I have need to be baptized of thee, and come thou to me. Who said this? A. Luke. B. John the Baptist. C. Paul. D. Ethiopian eunuch. In 3, 2, 1. Oke. Siapa ya? Siapa ya ini ya? William. C. Paul. C. You say C. Gimana Kak Marlin? Still wrong. Thank you, William. Maaf ya, salah. Oke, siapa lagi? 3, 2, 1. Tangan. Thank you, William, for answer. For answering. Anabel. John the Baptist. John the Baptist. Oke, Gimana Kak Marlin? ya. Correct answer. Benar, 100. Oke, thank you Anabel. Number 7. Lanjut, pertanyaan yang ke-7. The Lord sent Jonah to preach against which city? A. Beirut. B. Nineveh. C. Tarsus. D. Berea. In 3, 2, 1. Oke. Max. B. Nineveh. Oh, B. 100. Oke, good job. Jangan takut-takut ya jawabnya ya. Tegas. Oke, lanjut Kak Marlin. Number 8. According to a proverb, if you don't learn to control yourself, you will end up like a city that A. is empty. B. has no walls. C. has high walls. D. is prosperous. In 3, 2, 1. Wow, siapa ini? William. A. is empty. Sorry. Is empty. Sorry, William. Masih belum benar ya jawabannya ya. Oke, terima kasih William sudah memberanikan jawab ya. Kita lempar ke Siapa ini ya? Max. B. Has no walls. Has no walls. Password. Correct. Oke, good job Max. Lanjut yang ke-9. Number 9. The Israelites grumbled against God so that they spent blah 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 years in the wilderness. A. 20. B. 30. C. 40. D. 50. 3, 2, 1. Oke. The Israelites, oke. Annabelle. Anabel. 40. C. 40. Gimana Kak? C.
Okay. Betul. Oke. Our answer Lanjut. you. Last ya. Terakhir ya. What did King Solomon ask for from God? A. Money. B. Holy Spirit. C. A long life. D. Wisdom. In 3, 2, 1. Siapa ya? Wow, siapakah gerangan William? B. Holy Spirit. Gimana, Kak? Sorry, William. Thanks for the answering. Thanks for your courage. Oke, sorry ya William ya. Kak Nirna kasih ke Annabel. Wisdom. D. Yes, that is correct. Ya, betul ya. Oke. Thank you. Oke, it's finished, Kak. Terima kasih semua. Oke, thank you Kak Marlin. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Luar biasa kalian semangatnya ya. Nanti Kak Nirna kirimkan ke dalam grup. Oke, kita kembalikan ke Kak Anselin. Thank you Kak Marlin buat soalnya. Oke, semua. Silakan. Yuk, kita masuk ke dalam worship ya. Aku kirim liriknya ke kalian. Ada yang bisa volunteer untuk doa pembuka? Kalau nggak, aku pilih nih. Ada siapa ya? Hmm, Annabel, yuk doa pembuka. Oke, Oke. teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai komsel. Kami akan beribadah dan akan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami agar kami sehat selalu dan komsel ini lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Annabel. Udah pada dapat liriknya ya? Yuk kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan pikiran kita. Kita tenangkan hati kita. When the music fades and all is stripped away, and I simply call Kak Anselin. bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
Suara Kak Anselin hilang, Kak. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. Kita nyanyikan dari hati kita. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, oh, all about you, Jesus. Ya Tuhan, terima kasih kami bisa pada malam hari ini kami bisa berkumpul di sini ya Tuhan, dan bukan di tempat yang lain. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kau menjadi Tuhan yang berbicara kepada setiap daripada kami, berbicara kepada hati kami. Curahkanlah isi hati-Mu kepada setiap daripada kami ya Tuhan, supaya kami semakin lagi mengenal-Mu, semakin lagi mengetahui apa yang Kau mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami persilakan Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam komsel ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke semuanya, selamat malam. Ya, jadi hari ini suara aku oke? Udah oke ya? Oke. Sebentar aku taruh gitar dulu. Jadi hari ini aku mau bawain topiknya tentang apa sih? Simple aja. Hari ini aku mau bawain tentang yang namanya kalibrasi ulang. Ya, dari kalian ada yang tahu apa itu kata kalibrasi? Atau bahasa Inggrisnya is recalibrate. Ada yang tahu? Kalibrasi. Ya, kalau nggak ada yang tahu is okay. Aku kasih simpelnya, definisi kalibrasi itu adalah disetting ulang.
ya. Kalibrasi itu disetting ulang. Seperti apa sih contohnya? Contohnya nih, siapa di sini pada pakai Google Maps? Boleh angkat tangannya? Yang bisa on cam, you on cam ya. Di sini ada yang pernah pakai, oke, Anabel pernah pakai Google Maps ya. Yang lain pernah pakai, oke, Kak Nira juga pernah pakai Google Maps ya. Jadi Google Maps itu dia, kamu masukin mau ke lokasi mana, nanti dia akan nunjukin jalan tercepat untuk ke lokasi itu, ya kan? Tapi pernah gak kalian salah belok? Mungkin pernah ya. Mungkin pernah ya kalian salah belok. Kalau misalnya kalian salah belok, apa yang Google Map-nya lakuin? Apakah dia akan tetap di jalan itu? Meskipun kamu udah belok ke kiri, tetap dia kasih tunjuk jalannya lurus? Enggak. Google Map itu akan kalibrasi ulang, ya, disetting ulang dengan jalan kamu itu, meskipun kamu salah berbelok, supaya kamu itu tetap nyampe di tujuan yang seharusnya kamu sampai. Ya, ngerti gak? Apa itu kalibrasi? Ya, disetting ulang. Jadi seperti saat Google Map itu tahu bahwa kamu tuh salah jalan, Google Map itu bakal setting ulang jalannya untuk memberikan kepada kalian jalan yang lain, ya, untuk sampai ke tujuan yang sama. Tuh, ya. Jadi hari ini aku bawain tentang yang namanya kalibrasi ulang. Semua orang di dunia ini pengen dipakai Tuhan ya. Pengen ya dipakai Tuhan, pengen ya jadi terang, jadi garam, pengen ya. Tapi dalam proses kita berjalan dalam kehidupan kita, dalam proses kehidupan kita, dalam proses pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita, ya terkadang itu menjadi sebuah tantangan. Ya, pasti ada dong tantangan dalam hidup kita. Makanya pentingnya untuk kita itu tahu apa itu namanya kalibrasi ulang. Saat kita berjalan di dalam dunia ini, ada gak dari antara kita yang gak pernah berdosa sama sekali? Gak pernah jatuh dalam dosa. Pokoknya kita itu hidupnya perfect, gak pernah jatuh dalam dosa. Enggak ya. Kita semua pasti, karena kita masih hidup dalam dunia ini yang penuh dengan kejahatan, dan kita masih ada dagingnya ya kan. Kalau misalnya kita cubit nih, tangan kita dan masih sakit, ya artinya itu kita itu masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Maka dari itu pentingnya untuk kita tuh tahu bahwa kita itu perlu yang namanya dikalibrasi ulang, supaya saat kita ada di jalan yang salah, ada yang memberi kita jalan supaya kita tetap sampai loh di tujuan yang Tuhan itu mau kita sampai. Kenapa sih kita perlu dikalibrasi dan siapa orang yang butuh dikalibrasi ya? Kalibrasi diperlukan saat, ya, let's say gitar ini. Aku kasih contoh gitar nih. Ini gitar, ya kan? Yang tadi aku mainin, nggak tahu kalian kedengaran atau enggak suaranya. Gitar ini punya suara, ya kan? Suaranya kalau C begini, tuh, ya. Tapi kalau misalnya ininya dimainin nih, settingnya dimainin, ya kan? Mungkin dia keluar jalan, jatuh dalam dosa, set, digeser dikit settingnya, suaranya akan berbeda. Ya, gak akan suaranya seperti yang seharusnya, karena sudah diacak-adul di sebelah sininya, ya. Nah, seperti alat itu tidak lagi berjalan sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan nada seharusnya, alat tersebut itu perlu yang namanya disetting ulang atau dikalibrasi ulang atau ditune ulang, ya. Sama seperti kita, mungkin saat alat ini rusak, harus dibawa ke tempat di mana alat ini diciptakan. Karena siapa lagi loh yang tahu cara untuk memainkan alat itu seindah-indahnya kecuali yang membuat alat itu. Nah, sama seperti kita. Siapa loh yang tahu kemaksimalan kita kalau bukan pencipta kita? Seperti itu. Kalibrasi itu diperlukan untuk kita merimainkan diri kita apa yang perlu kita benahi. Terkadang saat kita menjalani hari-hari kita, rutinitas kita itu nggak melihat bahwa ternyata itu kita sudah keluar jalur, ya. Karena mungkin tuh nggak terlalu kelihatan.
Simpelnya kayak begini. Satu pesawat berjalan ke sini, ya kan, menuju ini. Satu pesawat dia cuma mencong 1 derajat aja. Ini cuma 1 derajat aja. Dan mereka sama, ini kelihatan kecil gak perbedaannya? Kecil ya. Perbedaannya kelihatan kecil ya. Tapi saat pesawat itu berjalan, tuh, makin gede gak lebarnya? Makin gede ya. Yang satu seharusnya nyampe ke tujuannya, yang satu karena menceng 1 derajat aja, tapi saat berjalan ke depan itu makin jauh loh sama tujuan yang seharusnya dia ada. Mengerti ilustrasinya? Jelas gak? Ya, itu makanya pentingnya kita itu kalibrasi ulang. Karena meskipun kadang itu kita merasa kita cuma mencengnya 1 derajat kok, cuma sedikit ke kanan aja, ya, jalannya masih lurus kok, ya, masih lurus, tapi melenceng. Meskipun awalnya tuh nggak kelihatan, karena cuma kecil, tapi makin jalan, makin menjauh loh sama tujuan yang seharusnya. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Saat orang berjalan di jalan yang salah, efeknya itu nggak langsung terasa saat kita berjalan di jalan yang salah, tapi lama-lama, ya, lama-lama kita akan jauh dan meninggalkan tujuan itu. Saat kita itu udah merasa, udah malas doa nih, ya kan, udahlah aku skip sehari aja, sehari doang, gak banyak, ya kan, cuma sehari. Tapi saat kita berjalan, makin hari itu makin jauh, makin hari itu makin menjauh dari tujuan kita seharusnya. Kalau kita mencari Tuhan, tapi kita melenceng sedikit, makin menjauh dari Tuhan. Ya, apa itu kalibrasi sehari-hari di dalam Tuhan? Kalibrasi sehari-hari dalam Tuhan itu minta Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Ya, siapa yang perlu dikalibrasi? Ya, semua orang. Semua orang yang merasa bahwa dia berdosa dan dia tidak sempurna, dan dia tahu kalau misalnya dia masih hidup di dunia ini dan dia masih hidup dalam kedagingan dia masih bisa jatuh dalam dosa. Ya, dia perlu mengkalibrasi ulang. Karena mungkin sekarang dia fine-fine aja, ya, fine-fine aja. Tapi kalau hatinya itu udah mulai kosong dan mulai menjauh daripada Tuhan, lama-kelamaan kalian akan menjauh daripada tujuan yang seharusnya kalian sampai itu. Ya, kalibrasi itu dibutuhkan saat kita itu tidak berjalan sesuai dengan target kita. Ya, kalau kita udah tahu apa itu kalibrasi dan kita udah tahu pentingnya untuk kita semua itu mengkalibrasi hidup kita, ya, supaya kita nyampe loh di tujuan yang Tuhan tuh rencanakan untuk kita. Let's say ini titik yang Tuhan nih mau kita sampai ke sini. Tapi kalau misalnya kita itu mencong, ya, ini kelihatannya masih lurus ya, ini lurus. Sedikit ke sini deh, ya kan? Jalan tuh menjauh gak? Menjauh. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kita udah tahu apa itu kalibrasi, kita udah tahu kenapa kita butuh kalibrasi, ya. Sekarang kita belajar bagaimana sih caranya itu kita mengkalibrasi diri kita. Gimana caranya sih kita itu setting hidup kita supaya kita itu nyampe loh di jalan yang Tuhan mau kita sampai, dan bukan mengikuti jalan kita sendiri yang mungkin kelihatan sedikit aja, tapi makin lama itu makin jauh loh dari Tuhan, ya. So, seperti alat yang perlu dikalibrasi ulang agar tetap sesuai dengan standarnya, kita juga perlu mengalami kalibrasi ulang dalam hidup kita supaya hidup kita itu sesuai dengan standar Tuhan dan tujuan Tuhan di hidup kita. So, gimana sih kita mengkalibrasi ulang hidup kita? Poin pertama, ya, aku ada 3 poin, simple aja. 3 poin ini bisa kalian catat. Yang pertama, kembali ke standar hidup kita di dalam Tuhan. Kembali ke standar hidup kita di dalam Tuhan. Seperti yang tadi aku bilang, yang paling tahu sebuah alat adalah penciptanya. Dia tahu seluk-beluk alat yang dibuatnya. Ya, otomatis dong, karena kan dia yang membuat alatnya. Ya, siapa yang paling tahu cara main piano? Ya, yang pembuat piano itu, karena dia yang bikin, dia yang tahu luar dalamnya. Siapa yang paling tahu kita?
Siapa yang paling tahu kita? Seperti alat itu yang paling tahu adalah yang buat alat itu. Siapa yang paling tahu kita? Yang paling tahu kita adalah pencipta kita. Begitupun kita, saat kita mau itu ya, untuk mengkalibrasi hidup kita. Saat kita mau mengkalibrasi hidup kita, saat kita mau mengkalibrasi motivasi hidup kita perlu kembali ke pencipta kita. Makanya poin pertama adalah kembalilah ke standar hidup kita di dalam Tuhan. Alkitab berkata di Mazmur 16 ayat 11, boleh dibuka sama-sama, Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tanganmu ada nikmat senantiasa. Itu kata Mazmur 16 ayat 11. Ketika kita menyadari bahwa kita itu mulai melenceng dari tujuan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu mau kita menjadi orang yang bersaksi akan firman-Nya, tapi kita ini udah mulai melenceng nih. Kita tahu nih, kita udah mulai gak rajin baca firman Tuhan, ya kan? Gimana mau memberitakan firman Tuhan kalau kita itu gak mengenal firman Tuhan, ya kan? Mungkin melencengnya sedikit, ya kan? Gak baca, gak ada yang tahu, gak ada yang baca. Aku gak baca firman kok gak ada yang tahu loh, ya. Mungkin kelihatannya seperti melenceng sedikit, tapi itu loh membuat kita melenceng jauh daripada tujuan yang Tuhan mau kita sampai. Kalau nih, kita udah tahu kalau kita udah mulai males untuk saat teduh, atau dosa-dosa itu datang kembali mengetuk ke pintu kita, kita harus mengetahui dan kita harus sadar segera, cepat atau lambat, ya. Kalau misalnya kita itu buka celah, cepat atau lambat, dosa itu akan masuk. Kalau misalnya kita itu nggak kembali ke jalan yang benar. Makanya, kalau misalnya hari ini dosa itu sudah menjadi opsi untuk kalian lakukan, artinya kalian tuh sudah mulai melenceng daripada standar yang Tuhan itu mau untuk kalian jalani. Ya, kalian perlu kalibrasi ulang hidup kalian. Nah, gimana caranya? Poin pertama, kembali ke standar dan firman Tuhan. Kembali ke standar hidup kita dalam Tuhan. Ya. Karena gimana nih kita tahu standar hidup Tuhan dalam standar hidup Tuhan, standar hidup yang Tuhan mau kita jalankan. Gimana nih kita tahu standar hidup yang Tuhan mau kita jalankan? Kan Tuhan itu di surga, kita nggak bisa Q&A sama Tuhan. Tuhan ini boleh gak? Tuhan itu boleh gak? Tuhan tato boleh gak? Tuhan ini boleh gak? Tuhan berteman sama yang ini boleh gak? Tuhan kalau misalnya aku mencuri boleh gak? Ya kan? Nah, kita nggak bisa Q&A sama Tuhan. Tapi gimana loh kita tahu standar Tuhan itu apa? Ya lewat firman Tuhan. Makanya poin pertama adalah mengizinkan Tuhan untuk mengevaluasi hidup dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah isi hatinya Tuhan. Firman Tuhan adalah surat Tuhan untuk kita, supaya kita itu mengetahui loh tujuan yang Tuhan mau kita sampai itu mana, standar yang Tuhan mau kita hidup itu apa. Itu semua itu ada loh di firman Tuhan. Maka dari itu bacalah firman Tuhan. Dan jangan hanya dibaca, tapi izinkanlah Tuhan tuh untuk mengevaluasi hidup kita dengan firman-Nya. Kedua, dari proses kalibrasi adalah tahu bahwa kita berada di jalan yang salah dan mau untuk kembali dan dikembalikan ke jalan yang benar. Ya, poin kedua adalah mengizinkan Tuhan untuk mengevaluasi hidupmu dengan firman-Nya Tuhan. Tuhan tuh bisa bekerja dengan banyak hal. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Boleh dibuka 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu kata firman Tuhan. Apakah
hari ini kita mengizinkan Tuhan untuk mengevaluasi hidup kita? Ya, cara Tuhan mengevaluasi hidup kita itu banyak, beragam, ya. Bisa yang pertama lewat firman Tuhan. Firman Tuhan, pentingnya kita itu untuk baca firman Tuhan. Pentingnya itu kita itu untuk tahu firman Tuhan, baca firman Tuhan, karena disitulah Tuhan mengevaluasi hidup kita dan mengkalibrasi ulang hidup kita. Saat kita saat teduh, ya kan, yang hari ini masih bolong-bolong saat teduhnya, diperbaiki, karena di saat teduh kita lah Tuhan itu mengkoreksi kita. Mengapa penting banget kita itu baca Alkitab dalam saat teduh kita? Karena di saat itulah kita itu dipertajam untuk mendengar suara Tuhan. Dan dalam saat teduh kita adalah saat dimana kita itu diam dan mengizinkan Tuhan tuh untuk berbicara di dalam hidup kita, untuk mengkoreksi kita. Pertanyaannya, apakah hari ini kita mau mendengarkan Tuhan? Ya kan? Bisa loh, dari sharing hari ini Tuhan itu mengkoreksi kamu, untuk kamu itu baca firman Tuhan. Tapi apakah hari ini kamu mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi hidupmu dan mendengarkan Tuhan? Ya kan? Cara pertama Tuhan mengevaluasi hidupmu bisa lewat firman Tuhan. Cara kedua itu bisa lewat orang-orang di sekitarmu. Ya, orang-orang di sekitar kita adalah salah satu cara Tuhan untuk mengevaluasi hidup kita. Tuhan bisa memakai orang di sekitar kita, bisa Tuhan pakai untuk mengoreksi hidup kita, and that is why kita butuh orang-orang yang bisa berbicara di dalam hidup kita, orang-orang yang membangun kita, orang-orang yang berjalan dalam firman Tuhan, supaya dia tahu firman Tuhan dan bisa mengoreksi hidupmu. Circle-mu itu penting, ya. Dikatakan di ayat Alkitab, pertemanan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Perhatikan siapa teman-temanmu, karena mereka lah teman orang yang juga berjaga-jaga atas kehidupanmu. Ya, Tuhan tuh bisa memakai teman-temanmu. Tapi gimana Tuhan bisa pakai temanmu kalau misalnya temanmu aja gak kenal sama Tuhan? Maka perhatikanlah circle-mu, perhatikanlah teman-teman di sekitarmu. Dan Tuhan tuh juga bisa memakai orang-orang mungkin lebih tua daripadamu, orang tuamu, untuk mengoreksimu, untuk dikalibrasi ulang, supaya kamu bisa sampai ke tujuan menjadi orang yang Tuhan itu ciptakan kamu untuk menjadi. Ya. Jadi apa kita, siapa kita, itu juga ditentukan oleh circle kita loh. Ya, makanya pentingnya circle kita. Ya. 2 poin tadi, yang pertama itu kembali ke standar dan hidup di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan, dan yang kedua itu mengizinkan Tuhan untuk mengevaluasi hidup kita. Yang ketiga, gimana cara kita kalibrasi ulang hidup kita? Dengan bimbingan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, boleh di underline, di highlight, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saat Tuhan tuh naik ke surga, saat Tuhan tuh naik ke surga, dia tuh memberikan rohnya untuk memimpin kita, yang adalah siapa? Roh Kudus, supaya kita ini bisa hidup di dalam kebenaran sehari-hari, dipimpin sehari-harinya di dalam pergumulan sehari-hari kita. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus itu, dan andalkanlah Roh Kudus itu dalam kehidupan kalian. Dikatakan tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh yang benar, ya. Kalian mau jalan di jalan yang benar, kalian butuh roh kebenaran, namanya aja kebenaran. Ia akan memimpin kamu. Kamu mau jalan di jalan yang benar dan stay di jalan yang benar, itu kamu perlu dipimpin dengan yang benar, yang adalah siapa? Roh kebenaran. Karena ia mau memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang telah dengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan berikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan guide kamu dalam kehidupan kamu, dalam masa depan kamu. Itulah pentingnya bimbingan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Oke? Sebuah gitar bisa menghasilkan suara yang bagus dikarenakan 2 hal. Gitarnya yang disetting dengan seharusnya, dan yang kedua,
orang yang memainkannya. Mengkalibrasi diri kita sehari-hari adalah cara kita itu untuk mempersiapkan diri kita untuk kapanpun bisa dipakai oleh Tuhan. Kombinasi antara gitar yang bagus dan sang ahli yang memainkannya akan menjadi sesuatu yang besar, akan menjadi sesuatu yang bisa dipakai gitu loh. So, maukah kita itu untuk mempersiapkan diri kita untuk kapanpun Tuhan bisa pakai hidup kita? Ya, jadikan ini untuk kita reflect dalam diri kita. Kalau hari ini kita mau dipakai Tuhan, tapi kita belum kalibrasi ulang diri kita itu bagaikan gitar yang mau dipakai tapi nggak mau disetting gitu loh. Suaranya kan jelek. Tapi kalau misalnya kita udah selalu setting setiap hari, kalau gitar udah disetting setiap hari, kapanpun mau dipakai bisa kan? Bisa. Sama seperti kita. Kalau setiap hari kita men-setting diri kita, mengkalibrasi diri kita akan siap dipakai Tuhan kapanpun. Menjadi alatnya yang siap dipakai dia kapanpun. Ya, simple aja, tapi kalibrasi ulang. 3 poin, aku ulangin. Yang pertama, kembali ke standar hidup kita di dalam Tuhan. Yang kedua, mengizinkan Tuhan untuk mengevaluasi hidup kita. Dan yang ketiga, dengan bimbingan Roh Kudus. Oke? Gampang ya, semua nangkep. Jadikan tuh reflection kalian hari ini. Pertanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah aku itu sudah mengkalibrasi diri aku setiap hari? Aku gak ngomong setiap minggu, aku ngomong setiap hari. Karena setiap hari kalian bisa jatuh dalam dosa, maka setiap hari kalian harus mengkalibrasi ulang hidup kalian. Ya, mau dikalibrasi, kuncinya adalah kenali standar Tuhan itu apa. Baca firman Tuhan, disitulah standar hidupnya, disitulah isi hatinya. Ya, dan jangan hanya dibaca, diaplikasikan. Aku selalu bilang itu, baca dan mau untuk dievaluasi. Jangan baca dengan hati yang keras, baca dengan hati yang lembut. Seperti itu. Dan yang ketiga paling gampang, minta Roh Kudus bimbing kalian. Dalam doa kalian, minta Roh Kudus bimbing kalian supaya kalian jalannya gak melenceng, tapi selalu dalam jalan yang benar, supaya kalian nyampe di tujuan juga yang benar. Oke? Ngerti semua? Ada pertanyaan? Gampang ya topiknya ya. Aku boleh minta 3 orang untuk sharing. Kak Nirna, Kak Dian, Kak Marlin, apakah mau tambahkan sesuatu? Oke. Kalau gitu aku minta 3 orang untuk sharing. Hailin, Adina, sama Marsh. Helin, Adina, Marsh. Boleh dari Helin dulu? Jadi jadi kita tuh kayak alat yang belum dikalibrasi, jadi kita masih jelek gitu. Cuma kalau kita biarkan diri kita dikalibrasi dan menuju jalan yang benar, mau dibimbing oleh Roh Kudus nanti, dan kita percayakan Tuhan, nanti kita hidupnya lebih baik. Masih di mute, Kak Anselin. Oke. Thank you, Kak Dian. Oke, thank you, Helin. Setelah Helin, siapa ayo? Yuk. Mau Marsh dulu atau tadi siapa? Adina ya? Ayo.
Marsh? Ayo. Melisa, kamu mau sharing? Adina, boleh Adina? Adina? Ya, salam. Halo. Ya, halo. Halo. Iya, Ya, dengar tak? Halo. kedengaran. Ya. Halo. Halo. Dengar, Dengar? dengar. Oke, oke, oke. Shalom semuanya. Hai, shalom. Ya, Shalom. shalom. Ya, ya. Hai, ini sendiri nah ya. Ih. Hai, halo. Halo, Ibu Adina. Iya, ya, Ibu. Ya, ini apa? Mau sharing dikit lah. Sebab ini pasal ini mohon pimpinan Roh Kudus ya. Ah, kalau kita mau membuat sesuatu, macam yalah macam baca firman and then kita tidak paham, kita mau minta pimpinan Roh Kudus, ya sebaiknya kadang-kadang kita akan paham apa yang ditulis dalam Bible, kadang-kadangnya tidak dipahami. Kadang-kadang kita tidak paham, kadang-kadang kita paham, bukan selalunya dapat lah, maksud saya yang saya sendiri lah yang dapat begini. Kadang-kadang saya mohon begini kan, iya dapat, kadang-kadang tidak juga, macam begitu. Kalau begitu macam mana begini? Nah, itu sajalah. Terima kasih. Kasih. Oke. Oke, makasih Bu Dina. Kalau gitu kita ke Marsh dulu ya. Marsh, boleh sharing dulu? Marsh? Dari Kak Adina tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tadi itu kan ini Anselina. Iya. Ya, kadang-kadang kan kalau macam ini, kalau kita mau berdoa ataupun mau baca firman Tuhan, ini kadang-kadang kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang kita ini dapat, kadang-kadang tidak. Macam begitu. Dalam baca firman ya, dalam Ya, mengartikan firman ya. iya, Oke, simpelnya begini sih. Kita bisa minta Roh Kudus untuk membukakannya kepada kita ya, itu satu. Kedua, itu kita juga bisa loh untuk discuss sama teman-teman kita yang seiman, atau kita tanya ke leader kita, atau kita research sendiri. Mungkin ayat yang kita nggak ngerti itu kita bisa loh search backgroundnya supaya kita mengerti konteks dari ayat itu. Atau kalau misalnya kita mau minta bantuan untuk diartikan, ya kita bisa tanya teman-teman seiman kita untuk kita diskusi, atau kita tanya ke leader kita. Seperti itu. oke. Terima Thank kasih you, ya. Kak Dina. Iya. Marsh, dengerin? Oke, Melisa dulu kali ya. Melisa, Marsh minggu depan ya. Melisa boleh sharing singkat aja sebelum kita doa penutup yuk. Melisa, Hari ini saya banyak duka dan cinta. Dan saya bersyukur kerana dapat semangat dan sabar.
Terus berdoa. Terus berdoa. Nah, Kanselin, Oke. makasih Melisa. Iya. Kayaknya aku mau nambahin, boleh ya? Oh ya, boleh Kak. Berarti dengan kita membaca kitab suci, merenungkan kitab suci dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh ya, berdoa dengan hati, Roh Kudus bekerja hadir dan memampukan mengubahkan kita gitu ya. Ya mungkin tadi berangkat dari yang hati yang tidak mau memaafkan, pribadi yang kacau, ya Tuhan mampukan ubahkan gitu ya, mengubahkan ke arah pribadi yang lebih baik. Seperti itu ya tadi ya. Kalau nggak salah, Betul, benar Kak. Oke, betul. makasih Kak. Boleh Boleh tambahin banget. sedikit ya Silakan. Ali ya. Tadi Boleh Kak. kalau nggak salah siapa Bu Adina tadi bilang ya, pada saat kita mau merenungkan firman Tuhan, kita kan mohon Roh Kudus ya untuk membuka hati kita ya. Kak Marlin tadi bilang harus dengan sungguh-sungguh, betul banget. Kalau kita setengah hati, ya kayaknya mungkin agak susah kali ya untuk kayak merenungkan firman itu gitu loh. Dan yang kedua, menurut aku sih, menurut Kak Nina sendiri sih, mungkin kita harus melepaskan, mungkin ada kebencian atau mungkin ada luka di dalam hati kita. Mungkin tadinya kita ada kesel sama entah siapa, orang tua atau entah sama teman. Pada saat kita membaca firman Tuhan, oke lah kita mungkin mohon Roh Kudus untuk membuka hati kita. Tapi kita nggak sungguh-sungguh, nggak setengah apa istilah cuma setengah hati, nggak mau melepaskan semua apa yang ada di dalam hati. Masih ada kejengkelan, masih ada itu. Itu sih menurut aku sih agak susah ya. Gimana Kak Anselin? Bener nggak? Yang Benar-benar. paling utama itu kan kita harus melepaskan kayaknya ya. Jadi beban-beban yang ada di dalam diri kita tuh lebih plong, malah kita lebih paham kayak ya untuk mengerti eh, bacaan dari firman Tuhan itu ya, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita tuh setidak-tidaknya langsung nangkep gitu loh. Contohnya misalnya pada saat baca firman Tuhan tuh kita sudah menjalankan satu hari udah malam nih, baru kita mau merenungkan apa yang kita baca. Kalau aku sih ya kayaknya kurang begitu masuk. Tapi kalau pada saat pagi-pagi setelah mungkin pada saat teduh atau sebelum memulai aktivitas gitu ya, kita coba merenungkan firman Tuhan, baca. Setelah baca satu kali pun itu rasanya langsung cep, oh iya ya, Tuhan berpesan sama aku dari ayat ini loh. Jadi biasanya kalau itu Kak Nirna selalu pegang apa yang Tuhan katakan ke Kak Nirna itu pagi itu, oh ya udah kita pegang untuk satu hari. Makanya saya dari pagi, siang, malam kita ingat lagi, oh iya ya, tadi pagi gue dapatnya ini loh, kata-katanya ini loh. Jadi setidaknya itu menjadi penguat buat kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu yang Kak Nirna dapatkan dan jalankan gitu. Itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih Bu Nina. Benar-benar. Thank you Kak Nirna. Yuk, udah waktunya. Semua boleh on cam. Kita mau doa penutup. Habis itu kita mau foto ya. Doa penutupnya mau siapa? Kadian aja boleh Kadian. Yuk William, Melissa, Ethan, Max, Marsh, Brandon, Review, kita on cam yuk. Oke, kita mau doa tutup sama-sama ya. Mari kita siapkan hati, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga untuk Kak Anselin yang Engkau pakai untuk membawakan firman-Mu bagi kami semua. Bapa, beri kami hati, agar kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mau diperbaharui, kami mau disetting ulang, dikalibrasi oleh firman-Mu sendiri, atau oleh orang-orang yang Kau pakai di sekitar kami, agar kami boleh menjadi alat yang Engkau pakai bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Mampukan kami ya Bapa.
Sebentar lagi kami mau menyudahi acara kami. Berkatilah istirahat malam kami malam hari ini, agar kami boleh senantiasa berada di dalam perlindungan kasih-Mu. Berkati kami semua dalam segala usaha, karya, pekerjaan yang kami lakukan, agar semuanya kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan apapun yang kami kerjakan oleh karena berkat-Mu, Engkau menjadikan kami berhasil dalam segalanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Kak Dian. Yuk kita foto yuk semuanya yuk. On cam ya. Oke Kak Marlin mungkin mau fotoin. Baik semuanya. Yuk yang bisa on cam. Ibu Adina, Brandon, Ethan. Oke, buat dokumen ya. Di 3, 2, 1, gayanya. Cheese. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Adik-adik. God Terima bless. kasih semuanya. Terima kasih Vio dan Bu Dina yang sudah mampir ke tempat Zoom anak-anak ini, anak-anak remaja. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Kak Anselin. Terima kasih Kak Anselin buat Terima kasih Kak renungannya. Nirna.